Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin memberikan bantuan sosial BBM berupa uang tunai Rp300.000 kepada para pelaku UMKM yang usahanya terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, bagi pelaku UMKM yang bisa mendapatkan bantuan sosial BBM, setidaknya harus terdaftar dan memiliki nomor induk usaha. Ribuan orang terlihat memadati kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin di kawasan Jalan Pramuka Banjarmasin Timur beberapa waktu lalu. Warga masyarakat tersebut merupakan pengusaha kecil mikro yang ingin mendaftar untuk bisa mendapatkan bantuan sosial BBM dari pemerintah daerah. Bantuan tersebut berupa uang bantuan sebesar Rp300.000 per 3 bulan bisa digunakan untuk menunjang usaha masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Naker Isa Ansari menjelaskan ini merupakan program pemerintah dan yang terdata untuk diverifikasi sebanyak 13.000 lebih pengusaha. Adapun yang terlebih dahulu telah terverifikasi, bantuannya akan disalurkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk usaha mikro yang terverifikasi itu ada sekitar 13.294 yang akan dibagikan dan insya Allah mudah-mudahan ini dapat berjalan lancar. Disebutkannya pula kegiatan verifikasi dilakukan hingga Jumat mendatang dan akan dibayarkan melalui Bank Kalsel pada hari Sabtu dan hari Minggu ini. Murtasiah, Banjar TV. Sementara itu, untuk bisa mendapatkan bantuan sosial dampak dari kenaikan harga BBM bagi para pengusaha UMKM di Banjarmasin diharuskan sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Isa Ansari, diantaranya warga harus memenuhi persyaratan terdaftar dan memiliki nomor induk berusaha pada Dinas Koperasi. Untuk kami Dinas Koperasi itu yang pertama dari pengelola usaha mikro yang terdaftar dan punya nomor induk berusaha. Bantuan dari pemerintah tersebut penyalurannya nanti direncanakan melalui Bank Kalsel dengan harapan warga yang memiliki usaha UMKM bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Dalam hal ini untuk tetap bisa membuka usaha di tengah gempuran berbagai kenaikan harga tidak hanya BBM tapi juga berbagai keperluan hidup seperti sembako. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, sebagai upaya penanggulangan kebakaran sekaligus antisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan, komunitas Amunrai Peduli Sesama HSU, APS Rescue dan Balai Masyarakatan kelas 2B Hulu Sungai Utara menggelar latihan bersama. Dalam rangka menangani masalah kebakaran sekaligus mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan, Amuntai Peduli Sesama HSU, APS Rescue dan Balai Pemasyarakatan kelas 2B HSU menggelar latihan bersama penanggulangan kebakaran yang berlangsung di Perumahan Citra Permatasari, Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan ini sedikitnya melibatkan 12 orang personel dari Pegawai Negeri Sipil Bapas kelas 2B dan 12 orang personel dari APS Rescue. Latihan bersama penanggulangan kebakaran ini juga terbilang spesial karena turut dihadiri langsung Kepala Bapas kelas 2B Amuntai Suwarso SHMH. Sementara itu, guna memeriahkan kegiatan sekaligus mengasah skill para personelnya, juga dibuat beberapa rintangan seperti seperbal melompat, zigzag, tiarap, menembak ember berjarak sekitar 50 meter. Selain itu, sesi terakhir personel juga diminta memadamkan api dari ban bekas yang telah dibakar dengan jarak lebih kurang 50 meter. Sekedar diketahui, komunitas Amuntai Peduli Sesama didirikan pada tanggal 17 Agustus 2017. Komunitas ini aktif di bidang sosial kemanusiaan untuk membantu acara-acara keagamaan. APS juga terbagi menjadi beberapa tim seperti APS Rescue yang aktif di sosial kemanusiaan, APS Lighting Support, aktif dalam penerangan lampu sorot, APS Animal, aktif dalam membantu menangkap ular berbisa dan tidak berbisa, serta aktif dalam bakti sosial seperti membagi sembako ke fakir miskin. Tim Liputan Banjar TV.
Pemirsa, istri Wakil Gubernur Kalsel yang berstatus sebagai Bunda Literasi beberapa waktu lalu berkunjung ke kantor Dispersip Kalsel guna mendorong peningkatan minat baca masyarakat. Sementara itu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kalsel ikut mendukung perkembangan minat baca, khususnya perpustakaan disabilitas yang sarananya masih perlu fasilitas penunjang. Bunda Literasi Provinsi Kalimantan Selatan Fathul Jannah mengunjungi perpustakaan Palnam di Jalan Ayani kilometer 6 dalam rangka melihat langsung layanan dan pemustaka beberapa waktu lalu. Kunjungan Bunda Literasi Kalsel ini diterima Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Wildan Ahyar. Dalam kesempatan ini, istri Wakil Gubernur Kalsel ini menyampaikan berbagai masukan guna dukungan peningkatan minat baca. Selain berdiskusi bermacam hal, pihaknya juga mengkoordinasikan rencana pelatihan Bunda Literasi dan Duta Baca Daerah. Yang mana kunjungan tersebut juga sekaligus mempersiapkan kegiatan yang direncanakan pada bulan Desember untuk memberikan motivasi kepada berbagai pihak guna meningkatkan minat baca. Pihaknya juga berupaya terus mendukung program peningkatan minat baca di Provinsi Kalsel yang selama ini terus dilakukan. Murtasia, Banjar TV. Guna terus meningkatkan minat baca, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan menggelar diskusi kelompok terpumpun bersama Badan Keuangan Daerah Bakuda serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda. Perencana ahli muda Bapeda Kalsel Bambang menyampaikan perpustakaan merupakan salah satu yang penting untuk terus ditingkatkan. Untuk itu pihaknya siap bersinergi, salah satunya pada perpustakaan disabilitas yang dimiliki Pemprov Kalsel. Pihaknya juga mengaku sudah melihat langsung bagaimana kondisi Dispersip Kalsel. Namun sarana pendukung perpustakaan disabilitas belum lengkap. Walau sudah ada meja dan kursi, banyak lagi fasilitas dan peralatan yang harus tersedia untuk pemustaka disabilitas. Ia juga menekankan perkembangan perpustakaan perlu dukungan semua pihak agar dapat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karenanya pihaknya akan segera mendukung perkembangan Dispersip Kalsel. Kita lakukan koordinasi dengan PLDPI, ya, kemudian dengan dinas sosial, baik di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota, agar kedepannya semua masyarakat terlayani terkait dengan menumbuhkan minat baca, dengan difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan kita support terus ya bergerak menuju Kalimantan Selatan yang baik. Sementara itu, Kabid Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bapeda Kalsel Rahmiati mengapresiasi kemajuan perpustakaan di Jalan Ahmad Yani kilometer 6 Banjarmasin tersebut. Pelayanan perpustakaan sudah sangat-sangat maju. Kalau sekitar 25 tahun yang lalu mungkin ya, saat saya lulus kuliah, saya pernah ke sini, saya pernah menjadi anggota perpustakaan ini. Buku-bukunya tuh masih banyak yang berdebu. Pengunjungnya sama sekali bisa dibilang tidak ada. Tapi sekarang begitu saya masuk ke lantai 2, ternyata banyak orang di dalam yang sedang membaca. Ada anak-anak yang sedang, mungkin pelajar ya, mungkin mahasiswa yang sedang membaca. Saya sangat senang sekali. Pada kesempatan ini, selain berkeliling melihat berbagai layanan, tamu istimewa ini juga menjadi anggota perpustakaan. Murtasia, Banjar TV. Masih dari segmen pendidikan, dalam upaya meningkatkan program minat baca, Dispersip Kalsel berkolaborasi dengan Forum Anak Kalsel berkunjung ke Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas RSPD di Iskayana Banaran di Landasan Ulin. Di samping itu, pemirsa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel melalui perpustakaan keliling terus bergerak menyasar berbagai sekolah untuk meningkatkan minat baca. Berupaya terus menyasar berbagai kalangan, tidak hanya masyarakat umum dan lembaga pendidikan, ternyata Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Forum Anak Kalimantan Selatan menyambangi Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas RSPD Iskaya Banaran di Landasan Ulin Banjarbaru. Adapun panti ini merupakan panti khusus bagi anak tunarungu dan intelektual disabilitas. Sekalipun kunjungan ini baru pertama kalinya, namun kehadiran perpustakaan keliling bersama Forum Anak ini disambut gembira oleh para penghuni panti. Seperti diungkapkan Kepala Panti RSPD Iskaya Banaran Banjarbaru, Sri Mulyani, di sela kunjungan.
Karena baru pertama kali ini perpustakaan datang berkunjung ke tempat kami, itu kami sangat bangga sekali agar anak-anak kami bisa mengenal buku. Walaupun dengan tanda kutip mereka tidak sepenuhnya harapan kita yang kita harapkan mereka dapat melaksanakan. Mungkin Pihaknya sangat bersyukur Dispersif Kalsel berkunjung ke panti RSPD ini. Paling tidak bagi para anak panti bisa mengenal berbagai macam buku bacaan, begitu pula berharap kunjungan selanjutnya bisa terus dilakukan. Murtasiah, Banjar TV. Menggunakan 2 armada perpustakaan keliling Pusling, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan mendatangi sekolah di Banjarbaru yang disambut antusias para pelajar setempat. Kali ini tim Pusling membawa ratusan buku bersama para pendongeng untuk menemani dan memotivasi pelajar agar senang membaca dengan menyambangi SD Islam Al-Azhar 37 dan SMP Islam Al-Azhar 47 di Kelurahan Loktabat Utara, Banjarbaru. Layanan perpustakaan keliling yang berlangsung selama beberapa jam itu diantaranya mendapat respon positif dari salah seorang guru SD Islam Al-Azhar 37 yang berharap tim Pusling Dispersif dapat sering mengunjungi sekolahnya supaya para pelajar terpacu untuk senang membaca. Harapan saya ke depannya mungkin bisa lebih dirutinkan lagi, bisa dijadwalkan mengunjungi sekolah kami agar anak-anak dapat meningkatkan minat literasinya juga tentunya. Hal yang sama juga diungkapkan guru SMP Islam Al-Azhar 47 Rahman Ilmi yang menantikan kembali kunjungan perpustakaan keliling ini guna memupuk semangat para pelajar dalam membaca buku. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi hitanan massa Yayasan Duafa tersenyum. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.